Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Untuk hari ini, sebelum nanti kita memasuki materi yang terkait dengan noun clause, saya persilahkan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman yang hubungannya dengan noun clause, tapi sebelum kita ke sana, di sini ada beberapa contoh ekspresi. Yang pertama dalam bentuk pertanyaan, nah, yang kedua nanti kita sudah menggunakan pola noun clause. Oke, kita lihat dari contoh kalimat yang pertama di sini ada Q pertanyaan, questions. Yang pertama adalah di mana dia perempuan belajar, maka ketika dalam bentuk pertanyaan seperti itu, maka bahasa Inggris yang mungkin biasanya kita gunakan adalah where does she study? Oke, ini kita buat dalam bentuk apa ini? Present, simple present gitu ya. Jadi ini where does she study? Nah, kemudian ada answer jawaban misalnya ada yang menjawab, maaf saya tidak tahu di mana dia belajar. Jadi ungkapan di mana dia belajar yang pertama ini sebagai pertanyaan. Tapi ungkapan di mana dia belajar yang kedua ini tidak menunjukkan sebuah pertanyaan. Jadinya, maaf, sorry, I don't know where she studies. Nah, langsung kalau tadi bentuk pertanyaannya, where does she study? Nah, tapi ketika dalam bentuk noun clause-nya, jadinya where she studies. Nah, ini jika dalam bentuk kalimat simple present. Maka cenderung di sini tidak ada tambahan auxiliaries atau kata bantunya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi ini pertanyaan kalau dalam tenses namanya bisa present continuous atau present progressive ya. Tapi di sini kita lihat misalnya contohnya what are you doing? Nah, ini what are you doing? Sebagaimana prinsip ketika bertanya menggunakan WH, kita selalu akan menambahkan auxiliaries atau kata bantu, entah berupa auxiliaries do, does, will, dan seterusnya, atau pakai to be, maka setelah WH mesti ditambahkan itu ya. Jadi, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, adapun jawabannya di sini misalnya, apa yang sedang saya lakukan, sama ungkapannya. Jadi di sini apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang saya lakukan. Tapi kalau yang atas kita bertanya, yang bawah ini kita tidak bertanya. Jadi what I am doing is my affair. No, apa yang sedang saya lakukan adalah urusan saya. Maka di situ tidak dibalik what am I, tapi kalau nanti dibalik what am I, maka akan jadi kalimat tanya lagi. Nah, itulah prinsipnya ketika noun clause tadi kita menggunakan pengantar yang biasanya kita gunakan pakai kalimat tanya tapi tidak untuk bertanya gitu ya nantinya. Contoh yang ketiga misalnya, apa itu? What is that? Nah, misalnya gitu. Oh, itu adalah apa yang kamu mau. That's what you want. Oh, itulah yang kamu mau. That is what you want. Oke, yang keempat, di mana kamu akan bertemu? Misalnya pertanyaan ini dalam bentuk future misalnya. Where will you meet? Nah, akan seperti itu. Where will you? Kalau kita lihat tadi, what are you doing? Where does she study? Nah, sekarang where will you meet? Nah, ini cenderung kalimat tanya akan seperti itu. Saya belum tahu, misalnya dijawab demikian. Saya belum tahu, saya akan di mana saya akan bertemu. I don't know. Jadi gitu, where I will meet misalnya gitu. Oh, di mana saya akan bertemu. Contoh yang kelima misalnya, siapa dia? Dia laki-laki misalnya, who is he? Kadang-kadang kita bertanya demikian, siapa dia? Terus dijawab. Kalau kita menjawabnya hanya, oh enggak, saya tidak tahu, selesai, enggak masalah. Kalau seandainya ditambahkan dengan ungkapan yang sama dengan pertanyaannya, maka akan jadi, saya tidak tahu siapa dia. I don't know who he is. Nah, kita balik to-be-nya, bukan who is he lagi. Kalau who is he, maka itu akan menjadi kalimat tanya kembali. Oke, baik. Kita simak lebih lanjut terkait dengan noun clause. Nah, ini yang dinamakan noun clause adalah noun clause is a clause that functions as noun. Jadi yang namanya noun clause itu adalah sebuah klausa di mana dia mempunyai fungsi sebagaimana kata benda. The functions of noun clause in a sentence are the same as those of noun. Jadi dia memiliki fungsi yang sama sebagaimana kata benda. It can't stand as a sentence, tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Karena apa? It is part of the sentence. Itu menjadi bagian dari sebuah kalimat. It can be a subject, object, or complement. Nah, bisa saja nanti noun clause itu akan berdiri sebagai subjek,
sebagai objek maupun sebagai komplement pelengkap dari sebuah kalimat. Noun clause are generally introduced by the words what, who, which, why, where, how, nah ini dan seterusnya. Nah biasanya ini yang istilahnya diawali dengan ungkapan pakai WH word ini, tapi sekali lagi nanti tidak untuk bertanya. Oke, kita simak dan kita bandingkan antara dua ekspresi di sini, antara di kolom sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Yang di kolom sebelah kiri merupakan kalimat tanya, where does he live? Nah, sebagaimana prinsipnya kita bertanya pakai WH ya, setelah WH mesti ada kata bantu. What will they buy? What did she eat? Misalnya kalau dalam bentuk lampau, who is that boy? Misalnya. Nah ini masalah bentuk kalimatnya terserah teman-teman mau membuat kalimatnya dalam bentuk kondisi apa, nah, silakan bebas ya. Ini hanya sekedar contoh yang nantinya bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Misalnya kita bandingkan dengan yang noun clause-nya, where does he live? Di mana dia tinggal? Nah, ketika dijawab misalnya, oh saya tahu di mana dia tinggal. I know. Saya tahu apa? Where he lives. Nah, jadi langsung where he lives. Sudah tidak ada tambahan where he does live atau where does he live. Nah, sekali lagi kalau nanti kita tambahkan where does he live, nanti akan menjadi kalimat tanya lagi. Nah, yang kedua, what will they buy? Apa sih yang akan mereka beli itu? Oh, saya tidak tahu apa yang akan mereka beli. I don't know what they will buy. Nah, kita balik. Kalau tadi yang pertanyaannya what will they? Nah, sekarang kita balik jadi what they will buy. Nah, itu. Ini sudah tidak menjadi kalimat tanya lagi. Oke, what she ate is her favorite food misalnya. Apa sih yang dia makan? What she ate. Sebenarnya kita bisa saja ngomong langsung misalnya kalau dia makan bakso misalnya, the meatball is her favorite food, selesai. Cuman dalam bentuk noun clause ini kita tidak menyebutkan bendanya secara langsung, tapi kita membuat ekspresi dengan bentuk klausa seperti ini. Misalnya itu. Tell me who that boy is. Beritahu saya. Beritahu apa? Siapakah anak laki-laki itu? Tell me who that boy is. Nah, dia. Kalau yang tadi, who is that boy? Pertanyaannya demikian. Ketika kita balik menjadi bentuk noun clause, maka ini sudah tidak menjadi kalimat tanya. Oke. Nah, sekarang kita simak berbagai peranan noun clause. Yang pertama ini akan menjadi subject. Nah, ini ketika noun clause berposisi sebagai subjek, sebagaimana yang kita tahu bahwa subjek akan selalu berada di awal kalimat. Misalnya, contoh yang pertama ini, what she took yesterday. Nah, itu di depannya ada dalam kurung. Seandainya kalau kita tidak menggunakan noun clause, ya tidak apa-apa. Langsung saja disebutkan the book wasn't hers. Selesai, tidak apa-apa kalau kita menyebutkan, tapi itu nanti akan menjadi kalimat langsung. Nah, seperti itu. Jadi kalimat sederhana secara langsung. Oh, buku itu bukan milik dia. Cuman di sini kita tidak ngomong buku secara langsung. Jadi kita gantikan dalam bentuk klausa what she took yesterday wasn't hers. Berarti yang kita sudah tahu apa yang sudah diambil kemarin misalnya gitu. Cuman sekali lagi kita tidak bilang secara langsung oh bukunya gitu enggak, tapi kita menggunakan bentuk klausa noun clause seperti ini. What she took yesterday wasn't hers. Nah, itu apa yang diambil kemarin bukanlah milik dia. Nah, adapun tambahan ever, nah biasanya what, whatever, who, whoever, nah misalnya where, wherever, biasanya ada tambahan pun dalam maknanya. What, apa, whatever, apapun. Jadi where, di mana, wherever, di mana pun. Misalnya tinggal tambahkan gitu saja. Nah, contoh di sini, whatever we are going to do is known by our God, misalnya gitu. Apapun yang akan kita lakukan diketahui oleh Tuhan kita, misalnya. Oke, jadi whatever we are going to do, ini tidak bertanya. Ya. Anggap saja misalnya kalau whatever we are going to do, misalnya belajar ya, berarti sama dengan studying. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan gerund, maka bisa menjadi seperti itu. Studying is known by Allah, misalnya by our God, misalnya. Maka bisa jadi seperti itu kalau kita tidak menggunakan keilmuan noun clause. Tapi untuk hari ini kita menggunakan pola noun clause, maka polanya akan demikian. Contoh lain, what he did is his affair. Apa yang dia lakukan adalah urusan dia, misalnya gitu. Nah, ini sekali lagi, meskipun ada what di depannya, ini bukan kalimat tanya karena tidak ada kata bantu di sana. Nah, sedangkan did di sini posisinya sebagai kata kerja yang menunjukkan bahwa aktivitas atau tindakan atau kelakuan itu dilakukan di waktu lampau. What he did is his affair. Misalnya gitu. Contoh lain, whatever you need have been ready. Oh, apapun yang kamu butuhkan sudah
siap misalnya. What I do isn't yours, isn't your affair. Apa yang saya lakukan bukanlah urusan kamu. Misalnya kita bekerja, maka bekerja itu bukan urusan kamu. Misalnya kita ngomong terkait dengan pekerjaan kita sendiri. Nah, cuma di sini kita bilangnya what I do isn't yours. Apa yang saya lakukan bukanlah urusan kamu, misalnya gitu. Who wants to study may come in, misalnya gitu. Siapapun, siapa yang ingin belajar boleh masuk, misalnya gitu. Boleh masuk kelas, misalnya. Whoever hasn't taken a bath may not follow me. Nah, di semua ini tadi berada di awal sebuah kalimat, maka posisi noun clause ini berfungsi sebagaimana subjek. Nah, silakan tinggal nanti teman-teman mengembangkan kira-kira dalam bentuk kalimat yang lainnya nanti seperti apa. Monggo bisa dikembangkan. Oke, itu ya. Selanjutnya, kita simak sebagaimana noun clause yang kedua ini berperan atau berfungsi sebagaimana objek. Nah, kalau subjek tadi di awal kalimat, nah kalau objek berarti ada di akhir kalimat, yang jelas dia jatuh atau berposisi setelah kata kerja. Nah, contoh di sini, I don't know. Nah, I don't know, saya tidak tahu apa. I don't know, maka what I'm going to do, apa yang akan saya lakukan, ini adalah menjelaskan ketidaktahuan tadi, kata kerja no ini ya. I don't know, saya tidak tahu apa. What I am going to do, bukan what am I ya. Kalau what am I, sekali lagi nanti akan jadi kalimat tanya. Jadi kita balik jadi what I am going to do, misalnya gitu. Contoh lain, we don't know where she works. Kita tidak tahu di mana dia bekerja. Kalau kalian bilang hanya we don't know, kita tidak tahu, ya tidak apa-apa sebenarnya. Cuman kan butuh kita tidak tahu apa sih, maka kita perjelas we don't know where she works. Misalnya tadi mengikuti pertanyaannya. Kalau diperjelas atau ditambahkan dengan ekspresi itu, mungkin akan lebih mudah dipahami kembali. They have thought where they will meet. Oh, mereka sudah berpikir di mana kok mereka akan bertemu. Oke, misalnya gitu. Kalau seandainya kita ngomong kalimat, oh mereka akan bertemu di sini, ya selesai, tidak masalah. Itu berarti kalimat sederhana yang tidak menggunakan pola bentuk noun clause ini. Oh, mereka akan bertemu di Surabaya. They will meet in Surabaya misalnya. Tidak apa-apa, misalnya gitu. Tapi di sini kita menggunakan ekspresi dalam bentuk noun clause. Jadinya misalnya they have thought where they will meet. Contoh berikutnya, I know where they play. Oh, saya tahu apa sih? Di mana mereka bermain. Misalnya ini dalam bentuk present. Oh, contoh lain misalnya dalam bentuk future. Tidak ada masalah. Masalah bentuk kalimatnya sekali lagi teman-teman bisa campur, bisa acak sebagaimana kondisi yang diharapkan, gitu ya. I don't know what he will do. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan misalnya. Nah, ini pada contoh. She asks me if I will come. Dia tanya saya apakah saya akan datang. Jadi if di sini lebih condong digunakan untuk bertanya juga, tidak kita maknakan jika. Istilahnya makanya di situ maknanya jadi apakah saya akan datang. Begitupun juga take whatever you need. Ambillah apa sih take di sini dalam bentuk kalimat perintah ya, imperatif, maka take ambil apa, whatever you need. Nah ini pun sama, whatever you need jatuh setelah kata kerja take, maka di sini posisinya sebagai objek. Do whatever you want to do, sama dengan itu. Nah, jadi lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Oke, berikutnya terkait penggunaan noun clause sebagaimana complement. Jadi sebagai predicate complement di sini, perbedaannya tadi dengan objek, nah bisa kita lihat sama-sama berada di belakang, cuman ketika objek tadi lebih condong ketika sebelum objek ini ada kata kerja. Tapi kalau sebelum complement di sini lebih condong ada bentuk to be. Nah, gampangnya gitu aja. Untuk memudahkan kita menyatakan oh itu objek, oh itu complement atau pelengkap gitu ya. He is, dialah siapa? Whom you are looking for. Oh, dialah orang yang kamu cari, misalnya gitu. He is whom you are looking for. Nah, sama dengan misalnya kita ngomong, oh ini apa? This is what you are looking for. Ini loh yang sedang kamu cari, misalnya. Kita mencari pulpen. Misalnya, nggak apa-apa, bisa juga bilang, this is the pen. Selesai, nggak apa-apa. This is your book atau this is the book. Boleh sebenarnya kalau kita ngomong sederhana tapi tidak menggunakan pola noun clause. Tapi di sini pola ini kita menggunakan pola noun clause, maka jadinya akan demikian. Kita tidak menyebutkan bendanya secara langsung. The problem is, misalnya masalahnya adalah apa sih masalahnya? That we don't know anything about this.
Masalahnya itu kita tidak paham atau kita tidak tahu apa-apa tentang ini. Misalnya kita ngomong demikian. These are what I need. Oh, ini loh, ini semua yang saya butuhkan. These are what I need. Misalnya gitu. Nah, ini cenderung sebelum noun clause-nya ini ada to be. Here is what you want. Ini loh yang kamu mau, misalnya. Samen bisa saja sekali lagi. Here is the tea. Ini loh tehnya. Nah, kan berarti yang diinginkan berarti teh. Tapi sekali lagi kita tidak ngomong teh, maka here is what you want. Misalnya tadi yang dimaksud dia ingin teh. Nah, tapi kita tidak ngomong teh. She is, nah, the last example here, she is who cried last night. Oh, dialah. Dialah siapa? Dialah yang menangis tadi malam, misalnya. Oh, dia ternyata yang nangis ya. Oke. Nah, itu selanjutnya kita lihat prakteknya. Misalnya ada pertanyaan, what do you need? Jadi ketika nanti pada pertanyaan, what do you need? Nah, di sini ada banyak variasi ekspresi yang bisa kita gunakan dengan bentuk kalimat yang berbeda misalnya, tapi dengan maksud yang sama. Dari kata kunci pertanyaan, what do you need? Apa yang kamu butuhkan misalnya. Jadi misalnya di sini posisinya karena di belakang, kalau yang ini menjadi objek, jadi I know what you need. Nah, bawahnya pun juga I know what I need misalnya, you-nya dirubah menjadi I saja. Oke, kita buat pola lain misalnya di sini dalam bentuk kalimat future misalnya you will know. Kamu akan tahu apa? You will know what I need. What I need is in front of me. Misalnya gitu. Oh, apa yang saya butuhkan ada di depan saya misalnya. What I need has been ready. Apa yang saya butuhkan sudah siap. Oh, berarti ungkapan ini dalam bentuk misalnya present perfect misalnya. Kita butuh misalnya pulpen. Bilang aja misalnya the pen has been ready. Ya enggak apa-apa. Cuman sekali lagi di sini kita menggunakan pola noun clause. Jadinya what I need has been ready. I'm thinking what I need. Misalnya kalau kita ngomong ekspresi dalam bentuk progresif atau continuous. Oh, ini saya sedang mikir apa yang saya butuhkan. Oke, ini jadi variasi ekspresi jawaban bebas ya, sesuai dengan kalimat yang diinginkan penuturnya. Contoh lain, what will they say? Apa kira-kira yang akan mereka katakan? Terus ada yang menjawab, oh saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan. Nah, yang kedua, yang pertama ini kita tanya apa yang akan mereka katakan. Nah, yang untuk jawabannya what they will say bukan pada kalimat tanya ya. Karena kita balik antara subjek dan auxiliary-nya, didahulukan subjeknya what they will say. Nah, kalau kita balik what will they say, kita akan jadi kalimat tanya lagi. I'm thinking what they will say. Ini saya sedang mikir what will they say. You have known what they will say. You have known what they will say. Nah, kamu sudah tahu apa yang akan mereka katakan. What they will say is written in her book. Oh, apa yang akan mereka katakan, misalnya sudah ditulis di bukunya. Misalnya ini dalam bentuk pasif, misalnya demikian. Tidak apa-apa, bebas saja. Bisa kalimat aktif, bisa juga kalimat pasif. Oke. Nah, contoh lain misalnya dari pertanyaan what is he thinking? Apa sih yang sedang dia pikirkan? Kadang-kadang kita kan isi tanya itu dia itu mikir apa sih? What is he thinking? Nah, what he is thinking is about me. Nah, dia itu kira-kira yang mikir saya kayaknya. Dia itu sedang apa yang sedang dia pikirkan itu adalah tentang saya misalnya. Nah, pede nggak apa-apa. Misalnya demikian. Bisa saja langsung dijawab about me. Boleh, nggak apa-apa. Cuman kita menyembunyikan itu noun clause-nya what he is thinking is about me. I don't know, misalnya gitu. Saya tidak tahu apa sih yang sedang dia pikirkan. Terus disambung dengan I'm thinking about what he is thinking. Ini saya sedang mikir apa yang sedang dia pikirkan, misalnya gitu. Ini saya sedang mikir apa yang sedang dia pikirkan. I'm thinking about what he is thinking. Tuh. What he is thinking will give positive effect. Kira-kira apa yang sedang dia pikirkan itu mungkin akan memberikan dampak yang positif, misalnya. Bebas sebenarnya untuk kalimatnya. Oke, contoh yang lain. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat secara langsung dalam bentuk bahasa. Silakan teman-teman bisa mencoba sendiri, kemudian untuk ditranslate, diterjemahkan menurut pemahaman dari kalimat tersebut. Kira-kira cocoknya ini menjadi kalimat bentuk apa? Ya, apakah nanti kalimatnya dibentuk dalam bentuk kalimat present, future, perfect, maupun yang lainnya. Bebas. Jadi, sekali lagi terkait dengan pemahaman noun clause tadi,
Non-clause bagaimana fungsinya, dia bisa berdiri sebagai kata benda dan memiliki fungsi bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, dan juga bisa menjadi pelengkap dari sebuah kalimat atau predikat. Oke, saya rasa itu, dan mungkin sebenarnya juga sudah bisa dipahami. Dan untuk kegiatan latihan ini, beberapa kalimat ini silakan teman-teman mencoba sendiri untuk disesuaikan, diterjemahkan, dan juga nanti di cross check berdasarkan dari rentetan aturan atau fungsi bagaimana yang di materi awal tadi. Oke, itu saja. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat belajar. Keep practicing. Terus berlatih. Nah, berlatih dan berlatih. Speaking and speaking terus, practice and practicing terus ya. Jadi biar nanti tambah lancar. Nah, seandainya pun teman-teman tidak menggunakan pola ini, bisa menggunakan pola kalimat dasar. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.